Shalom saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita, amin. Dan kasih-Nya menuntun setiap langkah kita bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Mari bersama-sama kita terus percaya janji Tuhan yang ya dan amin itu. Mari sama-sama kita selalu arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
Shalom mempelai Kristus semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berharap dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, mempelai Kristus semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita dan diberkati Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja Betani Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa sharing dan berbagi pengalaman hidup pribadi saya bersama dengan Tuhan. Untuk itu perkenalkan, nama saya Susi Widiasari, saya asli orang Salatiga. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang di Kota Semarang. Awal saya mengenal Tuhan itu dimulai ketika saya masih anak-anak. Waktu itu saya masih di bangku SD. Nah, kebetulan ada keluarga ya dari tante saya dan juga sepupu saya yang mengajak saya untuk ikut sekolah minggu di gereja. Nah, dari sekolah minggu yang saya ikuti, saya mendapatkan satu pengetahuan dan pemahaman tentang siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Banyak cerita-cerita Alkitab yang disampaikan dan itu cukup menarik bagi saya. Nah, satu hal yang berkesan selama saya mengikuti sekolah minggu itu adalah aktivitas yang diberikan oleh guru sekolah minggu untuk anak-anak itu bisa menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Yang nanti untuk hari Minggu ke depannya, nah siapa yang menghafalkan itu akan diberikan hadiah. Nah, rupanya itu menjadi sesuatu yang cukup menjadi daya tarik gitu ya bagi saya untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti itu. Akhirnya saya jadi termotivasi ya untuk mulai membaca Alkitab, kemudian juga setiap hari belajar untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, kemudian saya remaja, ya saya SMP. Nah, di gereja saya mulai diajarkan untuk masuk di dalam pelayanan. Nah, pelayanan yang saya ikuti pada saat itu karena ya baru awal-awal ya belajar melayani, maka kemudian saya diminta untuk ikut di dalam pelayanan sekolah minggu. Jadi yang tadinya saya jadi anak sekolah minggu, nah setelah saya remaja, nah saya ganti menjadi guru sekolah minggu. Nah, di situ saya belajar untuk melayani anak-anak dan tentunya ada banyak hal yang saya dapatkan yang itu sangat membantu di dalam pertumbuhan kerohanian saya. Nah, kemudian saya SMA, saya diminta juga untuk membantu pelayanan di anak-anak kelas remaja. Sampai kemudian saya kuliah, ya saya masih aktif ya di dalam pelayanan di gereja. Nah, kemudian saya di bulan November ya tahun 93 itu saya lulus di Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga. Nah, kemudian saya ke kampus ya untuk mengurus administrasi kelulusan saya. Nah, di tata usaha fakultas itu saya melihat ada suatu informasi gitu ya, informasi tentang info lowongan pekerjaan. Yang saya baca di situ infonya adalah sebagai tenaga dosen di Fakultas Ekonomi. Nah, waktu itu namanya masih STIE Tikubang ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tikubang. Nah, tentunya sebagai mahasiswa yang baru saja dinyatakan lulus dan diwisuda, nah saya ingin supaya nantinya saya bisa mendapatkan pekerjaan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, saya tertarik dengan info lowongan pekerjaan tersebut ya, sehingga kemudian saya
putuskan untuk mencoba mengirim ya surat lamaran. Nah, beberapa hari kemudian saya dapatkan balasan yang isinya adalah meminta saya untuk mengikuti tes seleksi di Semarang. Ya, oke, saya ikuti ya serangkaian tes-tes seleksi yang diadakan. Nah, singkat cerita saya kemudian ya menerima surat ya dari STI Kubang Semarang dan saya dinyatakan diterima ya sebagai dosen di situ. Nah, sejak saat itu ya mulai bulan Februari tahun 94 saya memulai satu aktivitas ya kegiatan yang baru dan kehidupan yang baru di Kota Semarang. Nah, tentunya saya sangat bersyukur sekali ya kepada Tuhan karena ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Hanya dalam waktu yang kurang lebih ya kurang dari 3 bulan ya dari kelulusan saya, nah saya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, saya sangat bersyukur sekali. Di Semarang saya putuskan untuk kos ya di sana. Kemudian nanti kalau pas hari Sabtu, hari libur, nah saya pulang ke Salatiga. Kemudian nanti kalau hari Senin pagi ya saya balik lagi ke Semarang. Nah, begitu rutinitas saya ya selama saya memiliki ya satu pekerjaan yang baru di Semarang. Nah, tetapi di Semarang itu ternyata saya ada di dalam satu keadaan atau lingkungan yang jauh berbeda ya dengan ketika saya ada di Salatiga. Nah, ketika saya di Salatiga saya banyak ya berinteraksi, berhubungan ya dengan teman-teman yang seiman sehingga saya punya teman rohani gitu ya untuk misalkan saya sharing ya tentang firman Tuhan, tentang pelayanan atau mungkin masalah-masalah yang lain. Nah, di tempat yang baru ya ternyata saya banyak berinteraksi dengan rekan-rekan kerja saya yang mayoritas mereka tidak seiman dengan saya. Demikian juga dengan teman-teman yang ada di lingkungan kos-kosan saya juga sama. Nah, sehingga di sini saya merasa ya ada sesuatu yang kurang gitu ya dengan lingkungan yang baru ini. Masa tidak masalah ya saya banyak berteman bergaul ya dengan teman-teman yang yang non Kristiani gitu ya, hubungan saya baik-baik saja. Nah, tetapi satu hal itu yang saya menjadi kurang gitu ya, karena saya biasa di Salatiga saya bisa berkumpul gitu ya, bisa sharing ya dengan teman-teman yang seiman, itu yang bisa membantu saya, mendukung saya dan memberkati saya. Nah, tetapi di lingkungan yang baru ini saya jadi merasa tidak ada teman gitu kan. Nah, seperti misalkan kawanan domba itu, saya seperti seekor domba yang terpisah gitu ya dari kawanan domba. Nah, saya berpikir kok keadaannya kok seperti ini ya. Saya dapat pekerjaan, saya cocok ya puji Tuhan, tapi di sisi lain saya merasakan di aspek kerohanian itu kok tidak banyak ya mendukung saya. Nah, sehingga saya merasakan seperti orang yang yang haus itu ya, yang ingin ya ada di dalam satu hubungan ya kerohanian ya dengan teman-teman rohani yang saat itu jadi tidak bisa ya. Karena pada saat itu ya sekitar tahun 94 itu kan teknologi belum semaju ya sekarang ya. Yang namanya HP juga masih belum seperti sekarang ya, internet juga belum seperti sekarang, sehingga itu menjadi sebuah kendala untuk saya bisa membangun satu komunikasi dan interaksi dengan teman-teman saya di Salatiga. Nah, sehingga sejak saat itu saya beribadah itu ya hanya pada saat hari Minggu saja. Jadi kalau saya Sabtu pulang ya minggunya ke gereja, dan otomatis ya aktivitas-aktivitas yang biasanya saya bisa lakukan ya kalau ketika saya masih di Salatiga untuk melayani,
untuk visitasi ya, misalkan anak-anak sekolah minggu. Nah itu menjadi nggak bisa semua. Nah jadi saya seperti jadi orang Kristen mingguan gitu ya, ke gereja hanya hari Minggu saja. Nah kemudian juga saya merasakan ya ada sesuatu yang kurang di sini. Pada saat itu saya bersyukur ya kepada Tuhan, karena ternyata ya Tuhan mungkin tahu ya apa yang menjadi kerinduan hati saya gitu kan. Nah kemudian beberapa waktu kemudian saya mendapatkan surat penugasan ya dari lembaga, dari pimpinan, dan saya ditunjuk sebagai dosen pembina untuk unit kegiatan kemahasiswaan, khususnya yang mewadahi ya untuk kegiatan persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, dengan adanya penunjukan ini, saya merasa bahwa Tuhan itu memberikan satu kesempatan ya bagi saya untuk saya bisa kembali ya melayani Tuhan, walaupun itu tidak berupa ya aktivitas kegiatan yang dilakukan di dalam gereja. Jadi dengan saya tetap bekerja ya sebagai dosen, nah di sisi yang lain saya ternyata masih diberikan ya kesempatan ya oleh Tuhan untuk saya bisa ambil bagian ya di dalam pelayanan persekutuan Kristen mahasiswa. Nah kalau di tempat saya itu namanya PMK Sion ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen Sion. Nah itu adalah sesuatu yang menjadi kerinduan hati saya. Nah demikian juga ya karena di sana lingkungan saya itu banyak yang non Kristiani ya, sehingga saya kalau misalkan mau pengen ibadah gitu kan di Semarang. Nah karena Semarang kota besar juga lokasinya cukup jauh ya, sementara teman itu juga tidak ada ya, walaupun ada tapi mereka domisilinya juga jauh, kemudian kesibukannya juga berbeda-beda. Nah sehingga di sini saya agak sulit gitu ya untuk memiliki ya teman rohani. Namun puji syukur pada Tuhan bahwa di Semarang itu banyak ya siaran radio rohani ya. Jadi saya harus merasa bahwa saya harus bisa tetap mendapatkan ya satu siraman rohani ya, meskipun itu tidak bisa secara langsung ya. Jadi melalui siaran-siaran radio rohani yang saya dengarkan ya, kalau di Semarang itu ada radio Iktus ya, kemudian ada BFM ya, kemudian juga ada Good News FM ya, dan juga ada Rema FM. Nah, dari siaran-siaran radio itu saya merasakan saya sangat terberkati ya dari firman-firman Tuhan yang disampaikan, kemudian juga dari pujian penyembahan ya yang disampaikan melalui radio tersebut. Nah, itu secara tidak langsung memberikan ya satu nutrisi yang rohani bagi saya. Nah, saya membayangkan kalau misalkan saya tetap tidak berupaya gitu ya, saya tetap berdiam diri, mungkin nanti saya khawatir ya lama-kelamaan kerohanian saya ini akan surut gitu ya. Nah, seperti misalkan tanaman ya. Kalau tanaman itu dibiarkan begitu saja ya, kemudian tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram ya, lama-lama tanaman itu akan layu ya, akan kering dan akhirnya mati. Nah, saya sebagai anak Tuhan yang sudah banyak ya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya juga sudah banyak belajar ya untuk melayani Tuhan. Maka ketika semua itu seakan-akan lepas ya dari saya, itu saya seperti seorang yang kehilangan gitu. Sama seperti orang yang biasa bekerja kemudian tiba-tiba di PHK. Nah, pasti ada sesuatu yang hilang gitu kan. Nah, dalam hal kerohanian saya pun demikian, dan saya tidak ingin sampai saya harus kemudian mengalami down gitu ya karena saya kurang mendapatkan ya satu persekutuan ya dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Ya, jadi saya
teringat ya ada satu khotbah yang pernah ya disampaikan oleh Pak Gembala ya, Pak Hengki, dan juga pernah disampaikan oleh Pak Satrio saat itu mengenai ya bagaimana kita bisa melayani. Nah, melayani di marketplace ya, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, nah sesuai dengan profesi yang ada ya pada diri kita masing-masing. Nah, dengan demikian saya terberkati sekali ya bahwa untuk kita bisa melayani Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang di dalam gedung gereja, tidak hanya pelayanan yang di depan mimbar ya, tetapi apapun profesi kita ya, apapun keadaan kita, siapapun kita, nah sesungguhnya kita punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius ya, pasal 14 ayat 16 sampai 18. Nah, perikopnya di sini adalah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, itu ayat firman Tuhan ya yang bisa menjadi kekuatan dan berkat ya bagi saya. Nah, seringkali mungkin kita merasa ya bahwa di dalam diri kita itu kita tidak punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya ada padamu. Waktu itu murid Yesus mengatakan bahwa kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang? Nah, secara matematika memang itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan berkata bahwa 5 roti dan 2 ikan, apapun yang ada padamu, bawa itu kepadaku. Maka Tuhan kemudian memberkati ya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada orang banyak yang ada di situ, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, ini memberikan ya satu pengertian ya kepada kita semua bahwa apapun yang kita miliki ya, potensi apapun yang ada pada diri kita, kalau kita memang ada kesungguhan ya, ada passion untuk melayani Tuhan, nah kita bawa apa yang ada pada diri kita itu kepada Tuhan ya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, untuk selebihnya biarkan Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan, sehingga sesuatu yang kita pandang itu tidak bernilai apa-apa, sesuatu yang kita pandang itu tidak berarti apa-apa, ketika kita bawa di hadapan Tuhan, maka 5 roti dan 2 ikan itu ternyata bisa mengerjakan suatu mujizat yang besar yang tidak masuk ya di dalam akal pikiran kita. Nah, mungkin kita juga merasa saya punyanya apa gitu ya. Nah, saya punya satu kebiasaan gitu ya, contohnya ya. Kalau saya mendengarkan firman Tuhan itu saya suka gitu ya untuk mencatatnya. Firman Tuhan itu tentang apa, kemudian message pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan ya melalui firman itu. Ketika saya merasa diberkati dengan firman itu, maka ada satu keinginan ya dalam diri saya untuk saya bisa share ya dan bagikan itu semua ya supaya firman yang memberkati saya itu juga bisa memberkati orang lain. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang tidak sulit ya, dan saya kira kita semua bisa melakukannya ya. Seperti misalkan ya, kalau kita menikmati ya suatu makanan ya, kita pergi ke kafe, ke resto gitu ya, kita mencicipi ya sebuah masakan dan kita rasakan oh masakannya ini enak gitu ya, masakannya enak.
maka secara otomatis ya, bahkan tidak ada yang menyuruh ya, tidak ada yang bayar kita ya, kita otomatis suka nge-share itu ya lewat media sosial kita. Nah, kita cerita, wah ini makanannya enak, harganya murah ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan untuk makanan-makanan yang bersifat jasmani. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan rohani yang kita terima dari Tuhan? Ketika kita merasakan firman Tuhan itu memberkati kita, kenapa kita tidak bagikan itu ya kepada teman-teman kita yang lain ya, supaya firman yang kita dengarkan, yang memberkati kita, itu juga bisa memberkati teman-teman yang lain. Nah, itu menurut saya bukan sesuatu hal yang sulit ya, karena saya yakin bahwa setiap kita sekarang ini pasti punya media sosial ya. Nah, kenapa tidak kita gunakan ya media sosial kita itu sebagai sebuah sarana untuk kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa buat apa ya saya nge-share ya, atau saya posting ya konten-konten yang rohani seperti itu. Toh biasanya kalau konten-konten rohani itu yang merespon itu relatif sedikit ya. Beda kalau kita nge-share kuliner itu yang komen, yang like itu banyak. Tapi kalau yang rohani itu memang biasanya sedikit gitu ya. Tetapi kita tidak perlu ya melihat tentang hal itu ya. Kita tidak tahu bahwa ketika kita nge-share ya tentang firman Tuhan ya, dan ternyata bahwa firman itu bisa memberkati, dan orang yang baca mungkin juga tidak memberikan ya respon ya kepada kita tidak tahu. Tetapi saya begitu yakin dan percaya bahwa setiap kata-kata berkat yang kita share atau firman Tuhan yang memberkati yang kita share ya, nah ketika ada kuasa Tuhan yang bekerja, maka saya percaya bahwa sesuatu yang besar itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Sehingga sesuatu yang sifatnya sangat sederhana itu ternyata bisa kita lakukan, dan secara tidak langsung kita sudah ikut ya ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Jadi sekali lagi kita perlu memahami juga bahwa sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya satu panggilan juga untuk melayani. Di mana melayani tidak harus ya dilakukan ya di dalam gereja. Kalau kita punya kesempatan untuk bisa melayani ya untuk pekerjaan-pekerjaan rohani di dalam gereja, itu puji Tuhan ya. Kita bersyukur sekali. Tapi kalau misalkan ya ada mempelai Kristus yang merasa ya punya satu kerinduan untuk melayani, sementara kita dihadapkan pada satu keterbatasan atau kendala-kendala, maka apapun ya profesi kita, mungkin kita cuma ibu rumah tangga, kita pun tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan kita. Melalui smartphone kita, melalui media sosial kita juga bisa melayani Tuhan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sharingkan bagi mempelai Kristus semuanya. Mari kita prioritaskan Kristus ya di dalam kehidupan kita. Kita tunaikan apa yang menjadi panggilan pelayanan atas hidup kita. Semoga sharing saya ini bisa menginspirasi dan juga memberkati mempelai Kristus semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan satu kesaksian hidup yang luar biasa dari Ibu Susi Widyasari. Saudara, kita mendengar bagaimana Tuhan itu memiliki satu kerinduan ya untuk memakai setiap kita. Bahkan sejak masa kecil kita, masa muda kita. Oleh karena itu secara khusus kita sudah melihat bagaimana hati dari Ibu Susi secara khusus yang melayani Tuhan sejak masa mudanya, masa remajanya. Sehingga dia punya banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang membuat hatinya selalu berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan. Sekalipun kadangkala
ada sesuatu kondisi, keadaan yang mungkin membuat dia tidak terlalu bebas untuk melayani Tuhan seperti pada masa remajanya. Tetapi ternyata pengalaman-pengalaman pelayanan bersama dengan Tuhan itu membuat hatinya tetap bergairah, bersemangat, merindukan untuk satu pelayanan. Dan kita bersyukur bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah juga terlalu cepat. Tuhan menyediakan satu pelayanan yang sangat tepat buat hambanya ini. Setelah bekerja, setelah jadi seorang dosen, dia menjadi seorang pembina rohani. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi sekarang jemaatnya adalah bukan hanya beberapa orang saja, tetapi seluruh kampus di mana dia bekerja sudah. Luar biasa. Menurut saya, Ibu Susi itu sama dengan saya sebagai gembala. Gembala mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ. Saya berikan 2 tam buat Ibu Susi. Terus semangat. Setelah Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setelah satu keindahan, satu kebahagiaan, satu sukacita yang luar biasa, bahkan pengalaman yang tidak mungkin kita bisa lupakan pada saat kita menyadari bahwa kita bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, sejak dari masa muda kita, saya mendorong untuk teman-teman muda atau bapak ibu yang memiliki anak-anak muda, remaja-remaja, dorong mereka untuk ikut dalam pelayanan, memiliki pengalaman pelayanan bersama-sama dengan teman-temannya. Itu menjadi sesuatu yang menguatkan mereka, yang membuat roh mereka akan terus terjaga di dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Luar biasa buat saudara, orang tua juga ataupun teman-teman yang sudah lulus, yang sudah berumah tangga. Mungkin ingat, iya dulu aku waktu muda melayani Tuhan, tapi sekarang sudah nggak punya waktu lagi karena sudah berkeluarga, sudah bekerja. Coba mari lihat bagaimana Ibu Susi menjadi contoh yang baik buat kita. Di tengah-tengah pekerjaan, kesibukannya yang luar biasa itu, dia tetap melayani Tuhan. Bahkan saya bersyukur hari-hari ini beliau adalah orang yang saya percayai untuk selalu membuat satu ringkasan khotbah setiap minggu, saudara, untuk bisa ditampilkan di medsos. Dan kalau saudara ikuti minggu demi minggu apa yang dia buat sebagai ringkasan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja, saya bilang sangat memberkati luar biasa. Termasuk saya pun sebagai seorang pengkhotbah, saat saya baca lagi apa yang dibuat oleh Ibu Susi sebagai ringkasan khotbah yang saya khotbahkan, saya mendapatkan sesuatu yang memberkati saya, saudara. Nah, jadi saya percaya, saudara, dimanapun kita berada, selama roh kita tetap menyala-nyala, kerajinan kita tidak pernah kendor untuk melayani Tuhan, saudara akan jadi berkat dimanapun saudara berada, dalam situasi kayak apapun juga. Oleh karena itu saya dorong untuk semua kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, menyandang satu predikat baru, yaitu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu dimanapun saudara berada, saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bisnismen, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, atau apapun posisimu dan keberadaanmu, itulah mimbarmu, itulah tempat pelayananmu yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya mau mendorong, milikilah pengalaman-pengalaman melayani Tuhan. Jangan puas hanya jadi jemaat yang pasif, hanya duduk dengar firman Tuhan, beribadah, dan kemudian selesai sepertinya kita kembali kepada dunia kita yang lama. Mari pakai kesempatan-kesempatan waktu kita yang singkat dalam kehidupan ini untuk melayani Tuhan, untuk memiliki semangat yang menyala-nyala, untuk terus bergiat dalam melayani Tuhan. Pengalaman itu akan membuat hidup kita sungguh menjadi kehidupan yang bermakna dan memiliki dampak yang besar. Kiranya Tuhan terus mendorong kita, memberi semangat kita, membangkitkan terus kerinduan-kerinduan kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, kalau Engkau sudah memilih, memanggil kami, bahkan mengurapi kami, untuk kami boleh masuk menjadi bagian atau bilangan daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan.
untuk kami boleh bersaksi, kami boleh melayani Tuhan dan melayani sesama kami di semua bidang area hidup kami. Oleh itu Bapa, biarlah Kau terus teguhkan kami semua. Teguhkan setiap anak-anak-Mu. Berikan visi, mimpi, penglihatan, bahkan satu roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor dengan berubahnya situasi dan kondisi keadaan kami, tapi justru semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Susi yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Untuk kami selalu mengingat kembali bahwa Tuhan telah mengurapi kami, telah memanggil kami sebagai anak-anak-Nya. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami, dan berkat daripada firman Tuhan yang senantiasa menjadi pertolongan kami akan menuntun langkah-langkah kami selanjutnya. Kiranya berkat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita semua mulai hari ini sampai selamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat.